Oke guys, aku mau jalan ke sana ya. Kan tunanetra tapi sendiri, nggak ada yang pegangin. Jalan santai aja, nggak boleh ngos-ngosan, nggak boleh capek. Tuh udah ada musik. Oh beneran kan? Oh. Guys, kalau kalian pengen dukung campaign isu-isu disabilitas yang aku lakuin, please ya, klik tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa like and share biar yang lainnya juga pada tahu tentang isu ini. Dan kalau mau tanya-tanya, boleh kok komen. Oke guys, selamat menonton ya, and thank you so much. Hey guys, welcome back to another episode of my YouTube channel sama aku Eka. Dan buat kalian yang pertama kali mampir di YouTube channel aku, welcome. Dan perkenalkan, nama aku Eka. Dan aku adalah seorang tunanetra atau mungkin orang-orang sering kenalnya sebutan atau istilah buta ya. Buta, bukan buta hijau guys, tapi buta alias gak punya penglihatan sama sekali. Nah itulah aku. Mungkin kalau kalian penasaran, bener gak sih ya ini cewek ngomong apa adanya? Bener banget, aku gak bohong. Kalian bisa banget check out other videos di YouTube channel ini. Aku specifically ngebahas kedisabilitasan atau khususnya ketunanetraan. Oke? Kalian cek aja ya langsung videonya untuk ngebuktiin apakah aku beneran tunanetra atau enggak. Nah, kenapa aku ngomong kayak gini? Karena mungkin yang mampir ke YouTube channel aku sekarang ini lagi nonton video ini karena tertarik sama judulnya guys. Di situ ada tulisan diet. Pokoknya kayak progress diet gitu. Nah mungkin kalian lagi berjuang gimana caranya nurunin berat badan dan akhirnya ngeklik video ini deh. So sekali lagi welcome, dan pastinya sampai video ini selesai aku bakalan ngebahas my diet journey dan aku share ke kalian semuanya, ke teman-teman aku, ke subscriber aku, dan juga ke kalian yang baru aja mampir di YouTube channel aku ini. Ngomongin soal berat badan guys, emang itu tuh jadi masalah banget ya buat semua orang, apalagi mereka yang disabilitas. Aku bisa bilang kecenderungannya teman-teman disabilitas atau mungkin tunanetra, orang buta kayak aku, biasanya tuh ngalamin kendala berat badan guys. Kenapa? Karena emang mungkin mobilitasnya terbatas gitu ya, nggak kayak teman-teman yang punya penglihatan atau teman-teman yang bukan disabilitas. Itu mungkin bisa mobile sana sini, bisa gerak kapanpun gitu ya. Nah aku pribadi nih ya, aku tunanetra, aku nggak punya penglihatan sama sekali, dan kadang kalau jalan tuh aku kayak lamban, terus kayak karena kalau jalan harus mikir gitu ya, nabrak nggak ya, akhirnya aku kayak suka mager kan untuk jalan kaki. Nah akhirnya itu ngefek banget ke badan aku, dan beberapa teman aku yang tunanetra pun atau buta gitu ya, mereka juga nge-share ke aku guys, kayak aduh kenapa ya sejak aku jadi tunanetra aku kayak gain weight alias naik berat badannya. Nah itu benar-benar kendala banget, makanya aku bakalan share di sini guys. Dan ini juga menjadi kayak playlist baru di YouTube channel aku, yaitu edisi tentang my diet journey. Aku bakalan bikin beberapa episode di playlist diet journey gitu ya, dan mudah-mudahan ini juga bisa bermanfaat buat teman-teman yang emang mungkin bukan disabilitas tapi sekali lagi punya masalah sama berat badan. Aku bakalan share di sini, dan sebenarnya aku juga termotivasi dari YouTube channel yang lain, khususnya sih sama Kak Tia Aristia ya. Kalian tahu dong pastinya, dari judulnya aja udah tahu dong. Nah aku emang ngikutin diet ala Kak Tia Aristia, dan aku yakin banget di luar sana juga udah pada familiar sama dietnya Kak Tia Aristia ya. Nah aku tuh kayak mikir, kenapa enggak ya aku bikin hal yang sama, nge-share yang sama, at least ke circle aku gitu loh, ke komunitas aku, yaitu komunitas disabilitas. Syukur-syukur ada yang non-disabilitas juga yang pengen nurutin berat badan dan bisa ngikutin cara aku ini. Kenapa aku pengen share? Karena it works for me guys. Jadi benar-benar bekerja banget sama diri aku. Mungkin kalian yang kenal aku bisa ngelihat pipi aku lumayan tirus sekarang. Dan kalian, ya mungkin kalau kalian follow IG aku atau mungkin sosmed aku yang lainnya kan, kalian kayak, sekarang kurusan ya. Begitupun yang ketemu langsung sama aku. Nah makanya guys, aku bakalan share ke kalian lengkap banget evaluasinya atau reviewnya, progresnya aku diet selama 2 minggu. Sebenarnya sih ini aku udah jalan kayak hampir 1 bulan, kayak 2 atau 3 hari lagi tuh udah 1 bulan guys. Jadi ini aku ngerekam tuh hampir 1 bulan, cuma ini evaluasi untuk 2 minggu ya. Sekali lagi keep this in mind, inget-inget ini evaluasi untuk 2 minggu. Walaupun sekarang kalian lihat badan aku yang udah hampir 1 bulan, yaitu 67,8 kg. Itu masih gendut, tapi kalian pasti kaget sebelumnya aku berat badannya berapa.
Oke, so please jangan kemana-mana dan jangan lupa juga subscribe, like, share, ataupun komen kalau emang kalian punya pertanyaan. Oke? Oh ya guys, maaf banget ya kalau misalkan kadang-kadang aku nggak lihat ke kamera karena emang aku kan total ya butanya atau tunanetranya, jadi nggak bisa lihat sama sekali. Dan aku juga ngerekam sendiri di rumah, di kamar. Oh ya, buat kalian yang nggak tahu, aku sekarang lagi ada di Aussie, di Australia, dan tetap bisa kok ngelakuin diet ini ya, walaupun cuacanya kadang beda sama Indonesia gitu ya. Oke deh guys, sekali lagi aku bakalan share lengkap banget dari mulai menu apa aja yang bakalan aku konsumsi selama 2 minggu ya, biasanya kayak per 2 minggu gitu untuk evaluasinya. Plus juga workout apa yang aku jalani, treatment untuk diri itu kayak gimana aja, aku bakalan share lengkap banget. Dan sumpah demi Tuhan itu works for me karena aku udah turun berat badan guys. Jadi berat badan mula aku adalah 75 kilo guys. Gendut kan? Gendut banget sih, itu 75 kilo. Dan aku rasa kalau misalnya aku nggak coba turunin berat badannya, pasti bakalan makin gendut dan mungkin bisa mencapai 90 atau 100 karena emang aku sekali lagi mobilitasnya tuh terbatas ya karena penglihatan aku. Itu aku ya, mungkin tunanetra lain gak kayak gitu, cuman aku pribadi begitu, jadi aku harus do something with my body. Akhirnya aku turunin dan selama 2 minggu ini aku udah turun beberapa kilo guys, apalagi sekarang aku udah 67,8 kilo ya, dari 75 kilo. Kebayang nggak berapa kilo turunnya, walaupun mungkin gak seheboh teman-teman lain ya yang udah nyoba diet ini. Cuman oh my god, aku benar-benar terima kasih banget karena it really works for me ya. Aku banyak ngomong, saking happy-nya guys aku karena emang kayak happy banget gitu loh. Aku udah nyoba diet banyak banget, macam-macam diet, tapi nggak ada yang se-works ini ya. Dan ini konsisten, works apa ya, kayak berjalan di tubuh aku tuh konsisten banget dan gak menyusahkan sama sekali dietnya. Emang diet apa sih? Sekali lagi diet ala Katya Aristia ya, dan itu tuh kayak kalau nggak salah nama dietnya tuh kayak deficit kalori, dan this is the first time I tried this kind of diet dan it does works for me. Gitu guys, jadi aku bakalan detail banget nge-share, dan sekali lagi ini bakalan aku jadiin playlist my diet journey. Jadi nggak cuma video ini aja yang aku share, bakalan lagi progres berikutnya termasuk menu-menu apa yang aku masak, kayak gitu deh pokoknya. Oke guys, jadi nanti selama video sampai selesai aku bakalan nge-share-nya tuh nggak cuma kayak aku ngomong-ngomong ini doang, enggak, tapi benar-benar real evidence atau kayak bukti nyata ke kalian semua, menu makanannya apa aja, bentuknya kayak gimana, dan kayak occasion apa aja sih yang aku tetap kayak nggak mau cheating gitu ya. Ada lengkap videonya, termasuk pas aku jalan-jalan untuk bukan nurun ya, kayak untuk jalan kaki kayak gitu aku juga shoot di video ini, so pasti nonton sampai selesai ya guys. Oh ya, for information, tinggi badan aku tuh sekitaran 163-164 gitu deh, sekitaran segitu, dan menurut aku 75 kilo itu cukup udah ya kayak Katya Aristia ya, kayak udah gitu, walaupun mungkin agak tinggi aku sedikit ya, dan usia aku tuh 29 tahun guys, dan aku rasa body age aku tuh udah nggak sesuai gitu loh sama usia aku, gitu guys. Oke deh, sekali lagi aku bakal share lengkap banget, jadi jangan di skip videonya. Nah guys, sebelum kita masuk nih ke journey aku bakalan share dulu basic konsep dari defisit kalori atau diet ala Katya Aristia ini ya. Jadi yang pertama yang kalian perlu tahu adalah diet ini tuh benar-benar require kita untuk disiplin dalam makan guys. Jadi nggak boleh makannya itu kayak loncat-loncat atau kayak random gitu, nggak boleh. So kita harus benar-benar nge-manage jadwal makan kita ya guys ya. Jadi kayak misalkan sarapannya tiap jam 8 pagi nih, ya harus jam 8 terus lunchnya atau makan siangnya jam 1, ya harus jam 1 terus. Jadi nggak boleh random kayak hari ini makannya jam 8 sarapannya, besok jam 10. No, itu benar-benar nggak boleh banget dalam diet ini. Jadi please mind you, kalian harus, pertama stepnya kalian harus nge-manage waktu atau jadwal makan kalian. Oke, nanti aku bakalan share juga aku tuh jam-jamnya tuh jam berapa aja nanti ya di section makan-makan. Oke, itu konsep yang pertama guys, jadi disiplin waktu makan. Dan yang kedua konsepnya adalah kalian juga harus meminimalisir
kalori yang masuk ke dalam tubuh kalian. Oh ya, sebenarnya sih lebih jos gandos gitu ya efeknya kalau misalkan kalian itu pergi ke dokter gizi guys, kayak yang dilakuin Katia atau mungkin teman-teman lain. Cuman kalau aku sendiri, aku sempet sih pengen online gitu, cuma kalau di OSIS ini kan mahal ya dokter gizi, jadi aku nggak ngelakuin itu. Pengen sih kayak online waktu itu ke dokter di Indonesia, pengen konsultasi online, cuman akhirnya aku cobain sendiri dan it works, jadi aku pikir nggak perlu datang ke dokter gizi gitu ya. Cuman kalau kalian emang memungkinkan untuk pergi ke dokter gizi, please go for it. Lakuin aja karena itu bakalan better, pastinya lebih baik daripada nggak pergi ke dokter gizi, oke? Cuman kalaupun nggak punya duit, nggak punya waktu, nggak apa-apa, coba aja dulu. Yang penting kalian nggak sakit, nggak tersiksa. Aku sendiri pun nggak sakit sih, aku baik-baik aja dengan cara aku ini. Oke, jadi yang kedua, kalian harus mengurangi defisit atau mengurangi kalori yang masuk ke dalam tubuh kalian, dan caranya yaitu mengurangi asupan karbohidrat kalau aku ya. Jadi mengurangi nasi yang biasanya banyak banget satu piring, akhirnya aku kurangi gitu. Nah guys, konsep yang berikutnya adalah kalian harus jalan kaki manja, jalan manja, kalau nggak salah jalan cantik manja ala Katia ya. Jadi itu harus jalan kaki tiap hari, nggak boleh skip, nggak boleh cheating. Emang itu it's a must. Jadi kalian harus banget jalan. Boleh 30 menit, boleh 45 menit, maksimal 60 menit atau 1 jam. Ya nanti juga aku share berapa lama biasanya aku jalan kaki. Nah itu konsep yang ketiga guys. Ya jangan lupa tuh, harus begitu, harus jalan kaki, nggak boleh skip, nggak boleh cuman rebahan aja. Ya, nggak boleh, nggak punya alasan untuk skip jalan kaki. Dan yang berikutnya, kalian itu harus banyak minum air putih guys. Kayak aku nih, kalau kalian lihat nih sebelah kiri aku nih ada galon kan, ada galon plus ada botol banyak, beberapa jenis botol. Itu botol yang udah ada kayak miliannya gitu loh. Jadi aku tahu, oh kok hari satu botol tuh berarti kayak 750 ml gitu-gitu. Jadi emang harus minum air putih yang banyak, minimal 3 liter. Jadi itu ya, keep this in mind. Dan yang berikutnya konsepnya tuh ya harus tidur cukup, kayak 8 jam minimal per hari gitu kalau nggak salah gitu. Nah, pastiin aja deh kalian juga istirahat cukup. Gimana guys? Gampang kan cara diet defisit kalori ala Katia Aristia ini? Gampang banget. Oh ya, nanti untuk detailnya per konsep tadi tuh detailnya aku bakalan share di detik-detik berikutnya ya. Itu basic konsepnya aja, tapi detailnya nanti. Makanya jangan skip video ini, oke? Mungkin kita bakalan mulai ini dulu guys, di berat badan aku evidence ya, atau bukti yang bakal aku share ke kalian. Buktinya aku emang 75 kilo ya. Nanti ada videonya, ada weight scale-nya gitu, ada timbangannya. Meskipun pas hari keempat kalau nggak salah tuh aku change the weight scale gitu, jadi aku ganti timbangan badannya, karena yang tadinya manual, aku tunanetra ya nggak bisa lihat, aku dibantu tante untuk ngebaca weight scale-nya itu atau timbangannya itu manual guys ya, aku nggak punya yang digital. Akhirnya tuh suka bingung tante, kayak untuk koma-komanya, kalau pas 75 mah gampang gitu ya, atau 73, tapi kan ada koma-komanya gitu guys. Jadi akhirnya kalau nggak salah di hari keempat aku itu ganti weight scale-nya atau ganti timbangannya gitu. Tapi nggak apa-apa sih, sama aja kevalidannya tuh aku bandingin tuh sama. Oke, dan oh ya, aku mulai diet itu sebenarnya bulan Desember. Aku nyesel banget kenapa aku tuh nggak mulai dari udah lama-lama gitu, enggak, kenapa gitu ya. Jadi kan summer sekarang ini aku bisa pakai rok mini pakai yang baju-baju agak-agak sedikit girly, seksi gitu kan guys. Enggak sih, bercanda, maksudnya aku kayak mungkin sekarang udah lebih turun target aku, karena target aku tuh pengennya 50 kilo guys, doain ya. Nah, aku mulai tanggal 13 Desember kalau nggak salah, 13 Desember, dan sekarang tuh udah Januari. Sekali lagi aku bilang, ini udah hampir sebulan aku jalanin. Cuman video ini khusus untuk evaluasi 2 minggu. Karena rencananya kan aku bakal bikin journey gitu loh. Jadi aku gak mau kayak langsungan sebulan gitu, gak mau. So, yuk langsung aja kita lihat buktinya nih, apakah bener 75 kilo atau enggak. So, here we go. Hey guys, aku bangun tidur nih. Aku nimbangnya pagi-pagi, jadi ini hampir jam 8. Jam 8 juga jadwal makan aku. Dan sorry kalau baju aku agak sedikit terbuka karena aku pakai bodysuit, karena ini mau nimbang ya, mau nimbang berat badan. Oh ya, untuk tips buat kalian, katanya kalau nimbang berat badan tuh jamnya harus sama. Kalau misalnya pagi-pagi, terus nggak boleh beda-beda, dan timbangannya tuh harus sama terus, jangan beda di timbangan. Plus pakai baju yang setipis mungkin. Malah kalau bisa cuman pakai misalnya kalian punya bra sport atau gitu-gitu,
boleh dipakai, tapi aku pakainya bodysuit. Oke, nih so makanya agak-agak pendek. Oke, kita coba yuk cari tahu seberapa berat aku. Mungkin kalian bisa lihat badan aku gede banget, tapi coba kita lihat beratnya berapa. Oke. Ini guys, kayaknya berat badan aku gede banget, 75 kilo nih, lihat deh. Ini berat awal aku ya. Oke, jadi 75 kilogram, gendut banget. Nah guys, bener kan aku 75 kilo, gendut banget. Oh ya tadi, mungkin kalau teman-teman di rumah yang bukan tunanetra atau kalian ini sighted, mungkin kalian ngelihat ya, aku agak sedikit terbuka pakaiannya, bukan untuk porno atau gimana, enggak, karena itu adalah bodysuit. Aku pakai bodysuit karena tadi kayak aku udah bilang ya, kalau pas nimbang berat badan diusahakan tuh seringan mungkin pakaiannya. Kalau bahkan bila perlu kalian itu jangan pakai pakaian guys, kayak Katia Aristia itu dia kalau nimbang kayak pagi-pagi, terus nggak pakai pakaian sama sekali. Cuman kalau aku kan karena aku tunanetra, aku nggak bisa lihat sendiri timbangannya, dan kebetulan timbangannya juga nggak aksesibel, nggak ada suaranya, so aku harus minta tolong tante aku. Malu dong, masa diliatin aku telanjang. Jadi aku pakai bodysuit guys. Ya please jangan ngejudge aku kayak ih porno. Jangan ya, karena emang itu konteksnya adalah lagi nimbang. Menurut aku yang paling ringan itu ya bodysuit itu. Jadi ya maaf kalau lengan aku kelihatan gitu guys. Jadi fleksibel kalian aja. Kalau kalian punya sport bra atau kayak bodysuit kayak aku, atau mau naked telanjang juga boleh ya. Pokoknya seringan mungkin. Dan kalau bisa tuh kayak tadi udah bilang, jamnya tuh sama, dan pipis dulu deh, pup dulu gitu. Jangan nahan pipisnya sebelum nimbang, oke? Oke guys, berikutnya kan konsep kayak meminum kayak minum gitu kan. Jadi emang harus banget minimal 3 liter. Mungkin pertama-tama kalian kayak nggak biasa minum air putih, terus kayak aduh gimana nih, aku nggak biasa minum air putih. Ya udah, nggak apa-apa, pelan-pelan aja, kayak cuman 1,5 botol dulu mungkin sehari. Pokoknya perlahan aja ya, perlahan sebisa kalian. Tapi usahain emang minimal tuh 3 liter guys. Nah, untuk untuk menggampangkan kalian apakah udah 1 liter atau belum, pilihlah botol yang ada literannya. Kayak misalkan aku nih. Ini kalau nggak salah 750 ml kata tante aku. Jadi aku selalu isi air di sini. Ini botol yang aku minum per harinya, dan kalian bisa lihat di sini nih. Sorry aku nggak bisa lihat. Kalian tuh bisa lihat ini galonnya. Jadi ini di kamar aku ya guys. Jadi aku udah standby 1 galon. Ini berapa liter gitu ya? Aku lupa lah ya ini berapa liter. Cuma aku selalu standby di dalam kamar aku. Jadi ini di kamar aku guys, selalu ada. Nah selain botol yang begini, aku juga kan kadang olahraga guys ya. Maksudnya bukan olahraga sih, workout keluar, aku juga bawa botol ini. Atau ini juga ada literannya. Jadi aku sedia berbagai macam jenis botol sesuai keperluan guys ya. Itu untuk menggampangin aku sih, karena memang harus penurunan berat badan ini harus dibantu sama yang namanya minum. Jadi harus minum yang banyak gitu ya. Nah berikutnya guys, yaitu jalan kaki 45 menit atau 1 jam boleh, cuman nggak usah lama-lama, nggak usah banyak-banyak gitu ya. Nah itu harus banget gitu. Jadi untuk memaksimalkan metabolisme dalam tubuh, atau kayak kalau kata Katia tuh ya di YouTube channelnya bilang katanya agar badan kita itu tuh kayak dipanasin gitu dengan jalan kaki 45 menit. Dan yang perlu kalian ingat adalah jalan kaki ini benar-benar jalan manja, jalan cantik. Jadi bukan jalan, sorry ya aku bawa boneka. Boneka ini namanya Poki buat tutupin perut ya. Iya sih, aku masih gemuk juga, 67 ya. Ya lumayan lah ya perutnya, nggak gendut-gendut banget. Kalian bisa cek lah dulu aku segendut apa gitu ya, 75 kilo. Oke, balik lagi ke jalan manja, jalan cantik. Itu tuh kalian tuh nggak perlu ngotot jalannya, nggak perlu lari, bahkan nggak usah bersepeda. Pokoknya seringan aja, sesimpel mungkin. Yang penting jalan kaki nonstop, gerak, nggak boleh berhenti-berhenti, nggak boleh dijeda-jeda. Oke, minimal 30 menit, maksimal 1 jam atau 60 menit. Kalau aku pribadi sih kadang tergantung konteks ya. Kadang aku kalau misalkan lagi menstruasi perutnya sakit, aku cuma bisa 30 menit aja. Atau kayak misalkan tiba-tiba hujan gitu ya, akhirnya aku 30 menit. Tapi seringnya sih 45 sama 60 menit gitu sih. Dan aku ngerasa nggak berat ya, nggak berat. Meskipun kalau di Aussie sini kadang udaranya dingin guys.
dingin banget. Cuman itu juga bukan jadi alasan ya. Kalian bisa banget kayak di dalam rumah itu boleh. Aku juga pernah sih olahraganya di dalam rumah. Maksudnya jalan kaki santainya tuh di dalam rumah. Oke, kalian penasaran nggak gimana kalau aku jalan kaki? Aku tunanetra loh. Tapi aku punya tips sendiri gimana jalan kaki ala tunanetra untuk ngurusin berat badannya. Nah, kalian langsung aja lihat video yang ini. Check this out. Hai guys, aku udah di lapangan nih. Aku bakalan jalan kaki santai 45 menit atau mungkin sekitar 45 sampai 1 jam. Ini di backyard, lapangan belakang rumah sih. Seneng banget karena ini masih pagi, terus nggak begitu panas kayaknya, agak sedikit mendung, dan juga udaranya masih asik, masih masih sejuk, masih segar, dan ada suara burung-burung. Seneng banget, dan aku excited banget untuk ngejalanin jalan-jalan manja cantik 45 menit. Oke, dan aku udah prepare. Tara! Ini dia guys, ini adalah sebuah speaker Bluetooth ya yang bakalan aku pakai. Jadi nanti aku bakalan keliling, karena aku kan tunanetra nih. Nanti aku bakalan jalan-jalan ke sana, bolak-baliknya tuh sendiri. Jadi ini buat patokan, aku bakalan nyalain musik di sini. Jadi aku tahu nanti sebelah mana aku harus balik lagi gitu. Oke, sekalian juga buat dengerin musik kan. Oh ya, buat kalian yang nggak tahu, aku kan lagi ngejalanin dietnya ala Katia Aristia. Oke, jadi selain juga ngatur pola makan, aku juga harus membiasakan diri untuk jalan kaki 45 atau sampai 1 jam. Nggak boleh capek, nggak boleh ngos-ngosan, yang penting jalan aja santai nonstop. Oke, ini masih minggu pertama, bahkan hari pertama aku ngelakuin diet ini. Mudah-mudahan berhasil ya, 2 minggu turun, nanti kita lihat ya hasilnya. Oke, yuk kita jalan. Hey guys, ini aku udah nyalain musik pakai Bluetooth speaker aku. Aku bakalan taruh di sini, ini titiknya. Nanti aku bakalan jalan ke sana sampai 40 menit. Sekarang jam berapa ya? Jam berapa kita sana? Tekan jalan. Jam 9:12. Jam 9:12 ya, pokoknya nanti udah 15 lah, berarti jam 10. Ya, nanti aku selesain jam 10 jalannya, bakal balik gitu aja sih. Oke, kita taruh di sini ya, aku kenceng ya. Kadangnya kira-kira sih. Kadangnya tuh ya, kadangnya murah. Terus sih Kurang gede. ya, coba pengen. Aku mau jalan ke sana ya, kan tunanetra tapi sendiri, nggak ada yang pegangin. Jalan santai aja, nggak boleh ngos-ngosan, nggak boleh capek. Tuh udah ada musik. Oh beneran kan? Oh wah. Kurang jauh lah. Apa nggak lumayan? Gas lumayan. Lumayan. Menkan itu tadi. Enggak itu Bisa. bisa. Coba direkam dengan tadi. Enggak sih, lagi direkam. Tadi itu nggak dia. Enggak. Guys, aku udah selesai 45 menit. Saatnya pulang, karena ini juga kebetulan gerimis. Aku seneng sih karena simple banget, bisa aku lakuin karena juga mungkin gak terlalu panas, jadi aku seneng. Yeay, berhasil. Kita nanti lihat ya menu apa yang aku makan ketika aku makan siang, dan juga snack time, dan juga dinner.
Here we go. Oh ya guys, kalian nggak perlu mikir keringetan karena takutnya ya, kata yang aku tonton di YouTube-nya Katia, kalau misalkan kita itu terlalu berat exercise atau kayak jalannya atau bahkan lari bersepeda, takutnya massa otot kita nambah guys. Jadi kan berat badan itu nggak cuman lemak kayak gitu-gitu kan, tapi juga ada massa otot gitu. Nah massa ototnya ini bisa bikin kita jadi down gitu loh. Ketika kita ngecek di weight scale atau di timbangan, nanti di situ jeglek, kok gede terus, kok nggak turun, padahal bisa jadi massa otot kita naik. Nah menurut aku juga sih, kalau misalnya kayak kita ini kan biasanya orang pengen nurunin berat badan itu pengennya tuh kayak ngecek timbangan terus kan, dan pengen ada penurunan. Nah menurut aku kalian itu cobalah untuk untuk jalannya santai aja gitu, nggak perlu kayak ngoyo banget sampai lari-lari, nggak usah gitu. Santai aja, kayak aku sambil dengerin musik, sambil nonton YouTube kayak gitu-gitu. Gampang banget ya pokoknya, nggak berat sama sekali. Guys, ini baru part 1 ya. Jangan lupa nonton juga part 2-nya, karena di sana aku bakalan ngebahas menu-menu apa yang aku makan sampai akhirnya aku bisa turun 5,5 kg dalam waktu 2 minggu. Pasti nonton ya.